Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bangasora. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait funnel project saya untuk course Statistics for Business, yakni adalah Customer Telecom Analysis. Pada video ini terdapat outline atau garis besar dari video yang akan dibahas. Kemudian selanjutnya langsung aja saya langsung masuk ke introduction atau perkenalan. Telekomia Ltd merupakan perusahaan fiksi yang spesialisasi pada industri telekomunikasi, di mana Telekomia menyediakan layanan internet sebagai ISP ke masyarakat. Beberapa hari ini, sales manager menyadari bahwa profit dari internet service menurun dengan pesat. Manager kemudian request ke tim data untuk mengambil sampel data sebanyak 1000 baris untuk membuat analisis berdasarkan hal tersebut dan menemukan kenapa profit tersebut menurun dengan drastis. Dari hasil analisis singkat yang dilakukan oleh tim data, ditemukan bahwa sekitar 87,7% customer yang ada di Telekomia churn out, yakni keluar, tidak menggunakan layanan Telekomia kembali. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena industri benchmark atau standar industri berada pada 31%. Kemudian, rata-rata customer yang ada di Telekomia berusia 44 tahun. Dari hal tersebut ditemukan atau dibuat sebuah business questions, yakni yang pertama adalah apakah umur mempengaruhi churn rate dari customer. Kemudian yang kedua adalah apakah total charges yang merupakan komponen utama yang menghasil yang komponen utama dari keuntungan perusahaan mendapatkan pengaruh lain dari fitur-fitur yang ada pada dataset tersebut. Nah, kemudian kita bisa membuat solusinya. Yang pertama itu adalah kita membuat hipotesis testing menggunakan sebuah tes statistikal. Yang kedua adalah kita bisa membuat model regresi linear dengan outputnya adalah total charges dengan prediktornya adalah tenor dan churn untuk menemukan asosiasi dengan keuntungan perusahaan. Yang pertama-tama ini adalah datasetnya. Datasetnya di sini adalah kita ambil dari Kaggle. Kemudian tadi atas 10 kolom. Kemudian selanjutnya adalah data preprocessing. Untuk proses preprocessingnya ada kurang lebih sebagai berikut. Ini akan dijelaskan lebih lanjut di notebook dan juga di Medium. Kemudian untuk tes statistikal yang digunakan yakni adalah t-test dengan hipotesisnya ada dua, yaitu H0 ini adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara churn rate antara customer yang berusia muda dan tua. Nah, untuk K1-nya ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan untuk churn rate antara customer yang tua dan yang muda. Nah, berdasarkan kedua hipotesis tersebut, kita bisa menemukan bahwa terdapat dua critical regions ya, karena di sini hipotesis H1 tidak sama dengan H0. Nah, kemudian tadi untuk statistical testnya saya sempat menyebutkan bahwa kita akan menggunakan t-test. Karena apa? Karena t-test di sini disebabkan oleh tidak diketahuinya nilai standard deviation dari populasi, sehingga kita langsung menggunakan t-test. Kemudian selanjutnya adalah kita menghitung t-testnya. Di sini menggunakan Python ya dengan bantuan library stats models. Nah, di sini ditemukan bahwa nilai dari t-statistiknya ini 2,06 dan kemudian p-value-nya ini adalah 0,03. Kemudian kita akan mendefinisikan significance level atau nilai alpha, di mana kan tadi disebutkan bahwa terdapat dua critical region ya. Dan di sini kita menggunakan confidence level 95%, berarti nilai alpha value-nya itu 5%. Sehingga kita akan membagi nilai alpha 5% ini menjadi dua, yaitu yang kiri adalah 2,5%, yang kanan 2,5%. Sehingga atau kalau kita ubah dengan desimal ya, berarti yang kiri 0,025, yang kanan 0,025. Nah, kalau kita hitung nilai critical value-nya maka berada pada di nilai 1,96. Kemudian setelah kita hitung statistical value dan define significance level, kita akan kita akan menentukan apakah kita akan menerima atau menolak nilai H0 dengan membuat decision rules.
Berdasarkan nilai ini ya, kita mendapatkan nilai tes statistik 2,06 dan p-value 0,03. Maka kita bisa pastikan bahwa kita akan reject null hypothesisnya. Nah, di sini adalah visualisasi dari critical region-nya ya. Di sini untuk tes statistiknya berada di critical region dan di sini p-value-nya berada di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat model regresi. Nah, di sini pada model regresinya terdapat dua jenis model. Yang pertama itu adalah menggunakan single predictor dan kedua adalah multiple predictor. Nah, multi predictor ini akan dibagi dua lagi, yaitu adalah tanpa interaksi dan juga dengan interaksi. Untuk model yang kita gunakan, di sini kita buat tes dulu ya menggunakan scatter plot untuk menemukan asosiasinya dan juga kita hitung dengan Pearson correlation. Di sini terdapat noticeable pattern di mana ada data points yang bentuknya horizontal dan juga terdapat empty space ya di sini yang bentukannya itu seperti segitiga. Nah, hal ini disebabkan karena varians dari datanya ini ya terlalu tersebar sehingga hal tersebut disebut sebagai heteroscedasty. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan WLS atau weighted least square, yakni dengan memberikan weight atau beban untuk tiap data point yang ada di tenor. Berikut adalah kemudian setelah kita menentukan ya model yang kita gunakan, kita akan membuat masing-masing model. Ini dan masing-masing model ini kita buat tiga ya jenis model. Yang pertama adalah tidak ada transformasi, kemudian ada log transform dan juga ada reciprocal transform. Nah, secara singkat ya, kita bisa lihat di sini bahwa reciprocal transform memiliki R-square yang paling rendah. Kemudian log transform ini koefisiennya dan standard error sangat tinggi, meskipun R-square-nya ini sama nilainya seperti no transform. Nah, kemudian kita bandingkan dengan fitted line. Di sini untuk log transform dan juga reciprocal tidak merepresentasikan linear pattern sama sekali untuk fitted line-nya, terutama untuk reciprocal ya, dia data poinnya malah jadi eksponensial. Dan untuk residualnya juga sama, residual pulse-nya. Di sini reciprocal juga bentukannya malah menjadi eksponensial. Nah, mungkin quick note ya untuk yang log transform dengan no transform mungkin kurang lebih sama bentukannya, tetapi kalau kita lihat di sini value-nya itu sangat tinggi ya. Sehingga kita bisa menentukan bahwa model yang kita gunakan ini adalah yang tanpa transformasi dengan koefisiennya sebagai berikut. Tetapi tenor itu tidak mungkin nol. Jadi customer itu tidak mungkin memiliki tenor nol sehingga kita bisa gunakan centering untuk agar interpretasi dari koefisien tersebut lebih mudah dimengerti. Sehingga interpretasi akhirnya menjadi sebagai berikut. Kemudian kita buat asumsi di mana terdapat 3 customer yang memiliki tenor yang berbeda. Untuk customer yang di bawah rata-rata ya, dia memiliki tenor minus. Kemudian untuk yang rata-rata dan juga di atas rata-rata memiliki tenor positif. Bukan tenor, tapi total charges yang positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kalau di bawah rata-rata kita itu Telekomia Ltd ya mengalami kerugian. Nah, muncul pertanyaan bahwa kapan sih Telekomia Ltd akan menghasilkan uang gitu. Nah, Telekomia Ltd akan menghasilkan uang atau break-even point ya pada saat bulan ke-18 untuk tenor di setiap customer. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat multiple predictors ya, model. Di sini ada dua jenis model, yakni adalah yang without interaction dan juga dengan interaction. Kalau kita lihat secara singkat ya, untuk dengan interaksi ini dia R-square-nya lebih tinggi value-nya. Nah, di sini kita bisa fitted line juga untuk membuat komparasi. Nah, untuk yang without interaction kita gunakan partial regression plot. Nah, untuk partial regression plot antara total charges dan churn, kita bisa lihat bahwa ini garisnya nggak terlalu merepresentasikan linear ya, atau dia garisnya ini gentle slope. Sehingga dia mengindikasikan bahwa relationship yang ada antara total charges dan churn ini lebih ke lemah. Sementara itu, kalau kita lihat dengan surface plot untuk yang ada interaksi ya, kita bisa lihat bahwa churn dan tenor
menyebabkan atau menyebabkan ya total charges yang sangat meningkat dengan pesat. Hal ini nah, ini bisa dilihat ya dari data warnanya ini, dia sangat kuning ya. Sehingga kalau kita bisa simpulkan bahwa tenor dan juga churn mempunyai korelasi yang positif ya. Dan korelasinya itu terdapat relationship yang sangat kuat gitu, stronger linear relationship ke total charges. Berdasarkan hal di atas, maka kita bisa tentukan bahwa koefisiennya kita gunakan yakni yang dengan interaksi. Kemudian di sini untuk customer-nya, yang churn-nya, terdapat dua jenis yaitu ada churn customer dan retain customer. Dan untuk lebih mudah ya interpretasinya, tenor ini kita gunakan centering karena kan tidak mungkin ya customer untuk tenornya 0. Sehingga interpretasi finalnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita asumsikan bahwa kita ada dua customer yang berbeda, yang dimana satu punya tenor yang yang satu dia churn dan satu retain. Kalau kita hitung churn customer ini, maka dia memiliki total charges sebagai berikut, $392, dan untuk retain customer, dia mempunyai total charges sebesar $721, di mana retain customer ini kurang lebih akan mempunyai total charges hampir 2 kali lebih lipat daripada yang churn customer. Sehingga kita bisa merumuskan kesimpulan dan juga rekomendasi bisnis sebagai berikut. Berdasarkan tes statistikal ya, customernya ini yang churn berada di older side atau berada di customer yang lebih tua. Sementara untuk BEP yang dihasilkan oleh atau BEP yang diperlukan oleh perusahaan yang ini berada di 18,2 bulan. Di bawah itu perusahaan akan terus rugi, sehingga mengindikasikan bahwa semakin lama tenor dari customer, maka profit atau keuntungannya akan lebih banyak. Kemudian untuk customer yang churn dan customer yang retain, di sini bisa dilihat bahwa untuk customer yang retain akan memiliki total charges 2 kali lebih lipat daripada customer yang churn. Mengindikasikan bahwa mengindikasikan bahwa retain customer akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian untuk rekomendasi bisnis, untuk analisis yang kedepannya ya, kita bisa menggunakan model yang bersifat non-linear karena terdapat customer behavior yang kita tidak bisa prediksi dengan linear relationship. Kemudian untuk bisnis, kita harus membuat ya promosi yang lebih appealing atau lebih menarik kepada generasi yang customer yang lebih tua gitu. Karena rata-rata churn berada di customer yang lebih tua, sehingga uh, hal tersebut kita harus prioritaskan untuk meminimalisir kerugian kita dan memaksimalkan profit. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dan kurang lebih videonya. Sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.